Konsisten melaut sejak tahun 1974, program The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program atau SEAP ke-48 kini kembali melaut usai ditiadakan karena pandemi COVID-19. 168 pemuda dari 11 delegasi negara mengikuti program ini, yakni Indonesia, Jepang, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Berlangsung sejak 4 November hingga 11 Desember 2024, para peserta kembali berlayar menggunakan kapal Nippon Maru selama 38 hari untuk mengunjungi 3 negara yaitu Vietnam, Indonesia, dan Jepang. SEAP tahun 2024 ini akan membahas sejumlah topik seperti soft power dan diplomasi pemuda ke pemuda, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat berkelanjutan, lingkungan hidup dan perubahan iklim global, pengurangan dan pemulihan risiko bencana, kesehatan dan kesejahteraan, serta masyarakat digital. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, menghadiri acara pelepasan para peserta program kapal pemuda ASEAN dan Jepang atau SEAP ke-48 pada Senin 25 November 2024. Kapal pesiar Nippon Maru berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan akan mengarungi samudra selama 7 hari untuk mencapai Tokyo, Jepang. Dito juga menyempatkan diri untuk melihat berbagai sarana dan prasarana bak hotel mewah di kapal ini. Usai melihat berbagai sarana dan prasarana, Dito menyampaikan bahwa para pemuda Indonesia harus menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk membangun relasi dengan pemuda dari berbagai negara agar dapat membangun kerjasama berskala internasional di masa depan. Tadi saya udah masuk, udah ngecek kamar kalian semua, tempat kalian makan, tempat kalian berkumpul, dan mungkin tempat kalian menemukan jodohnya. 38 hari mengarungi lautan. Nampaknya itu akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup. Kalian ada di kapal ini bukan lagi sebagai individual, tapi mewakili Indonesia, merah putih. Jadi, behave, tunjukkan kepribadian kita yang multikultural dan budaya Nusantara kita yang hebat. Berkawanlah dengan seluruh negara peserta, karena saya yakin ini adalah pengalaman dan pembentukan jaringan internasional yang mungkin hari ini atau 5 tahun ke depan belum tentu ada terasanya. Tapi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, sampai 50 tahun ke depan, kalian sudah diperkenalkan dengan pemimpin-pemimpin dari negara-negara tetangga dan juga negara Jepang. Jadi inilah modal dalam kalian berkarya di masa depan untuk Indonesia. Kapal Nippon Maru memiliki berbagai sarana mewah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan para peserta, mulai dari lift, dining room, bak restoran, Dolphin Hall atau ruang untuk pementasan kesenian dan budaya masing-masing negara, hingga ruang olahraga seperti kolam renang. Ini hanya fasilitas sebagai pendukung ya, tapi kalau kegiatannya sendiri itu jauh lebih kaya menurut saya. Ada diskusi yang berhubungan dengan SDGs, ada juga pertukaran budaya, ada juga perkenalan budaya secara kelompok-kelompok kecil, lalu juga ada kunjungan kenegaraan seperti yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi tempat lokasi kegiatannya memang terkesan mewah, tapi menurut saya kegiatan di dalamnya lebih mewah. Muhammad Faris, salah satu peserta dari Aceh, mengaku bangga dan bersyukur dapat mengikuti program ini. Pasalnya, ia harus bersaing dengan ratusan pemuda lainnya dan melalui berbagai tes, seperti tes pengetahuan umum, tes kemampuan bahasa asing, hingga tes kemampuan seni dan budaya lokal. Ya, alhamdulillah tentunya saya sangat bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mencapai pada posisi saat ini itu sangat sulit. Saya harus melalui rangkaian-rangkaian tes yang sangat banyak, dan alhamdulillah akhirnya saya juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya naik kapal Nippon Maru. Ada beberapa harapan tentunya. Yang pertama, saya ingin membangun jaringan yang baik dengan semua teman-teman yang ada di kapal. Tentunya dengan jaringan yang saya bangun itu kita bisa memperluas
hubungan diplomatik dari negara Indonesia. Misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan penting ada di negara Indonesia, kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan negara-negara lain yang membantu negara kita dan juga kita membantu negara mereka. Kemudian yang kedua adalah salah satu goal saya adalah dengan mengikuti program ini untuk mencari pengetahuan baru tentang budaya. Kita kan tahu di Asia Tenggara itu sangat luas dan kita harus tahu nih bagaimana mereka respect dengan budaya kita dan kita juga harus respect dengan budaya mereka. Untuk negara yang paling ingin saya kunjungi adalah negara Jepang. Karena apa? Karena seperti yang saya tahu juga, Jepang itu adalah negara yang advance di bidang teknologi dan saya ingin sekali belajar tentang teknologi. Salah satu prosesi yang menjadi khas dari setiap pelepasan Nippon Maru ke lautan adalah ribbon throwing atau pelemparan pita. Ya, dalam prosesi ini, setiap peserta dari berbagai negara yang naik ke atas dek kapal melemparkan pita panjang berwarna-warni. Pita tersebut akan diambil oleh keluarga peserta atau orang tua angkat yang berdiri di pelabuhan. Pita-pita tersebut harus digenggam oleh kedua belah pihak, yaitu para peserta dan orang tua, hingga kapal berangkat dari pelabuhan dan pitanya terputus. Sejumlah orang tua angkat dan para peserta tak kuasa menahan haru saat kapal Nippon Maru bertolak meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diharapkan 15 anak bangsa yang mengikuti program ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk membangun negara dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Endro Pakpahan, Haryadi Jamal, Daai TV.